wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Suminingsih selaku Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Jetis, para pendengar yang saya hormati, dan para teman-teman yang saya sayangi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan paling awal, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jenny Wijayanti dari 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul Rencana Pengembalian UN untuk sebagai syarat lulusan. Pada hari ini kita akan membahas salah satu isu yang sangat penting, yaitu rencana mengembalikan kembali ujian nasional atau UN. UN akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang. Rencana ini tentunya mengundang perhatian dan diskusi yang sangat mendalam, mengingat dampaknya yang sangat signifikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Dihapusnya UN sejak tahun 2021 telah memberikan berbagai dampak dan berbagai perubahan. Melihat dalam metode evaluasi siswa, namun pertanyaan yang sering muncul adalah apakah pengembalian UN adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kemendikbudristek berkomitmen untuk merancang UN yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mereka berusaha untuk mengembangkan sistem evaluasi yang lebih adaptif, yang dapat memberikan gambaran lebih akurat mengenai kemampuan siswa. Rencana ini sangat tepat mengingat pentingnya evaluasi yang cocok untuk menentukan arah pembelajaran dan pengembangan kemampuan seorang siswa. Namun, kita juga harus menyadari bahwa pengembalian UN dapat dilakukan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan berbagai masukan dari salah satu pun pihak. Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah kondisi psikolog siswa. Orang tua dan guru menyatakan bahwa pelaksanaan UN seringkali menimbulkan tekanan yang sangat mendalam bagi siswa. Tekanan untuk mencapai hasil yang baik bisa berdampak negatif pada kesehatan dan emosional mereka. Di sini tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pendidikan harus menjadi proses yang memberdayakan, bukan membebani. Oleh karena itu, penting bagi kita dan semuanya untuk memastikan bahwa sistem evaluasi yang baru tidak hanya fokus dengan angka dan hasil, tetapi juga pada pengembangan karakter dan kemampuan sosial siswa. Lebih lanjutnya, kita perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, seperti guru sebagai tombak pendidikan, memiliki wawasan berharga tentang kebutuhan siswa di kelas. Mereka dapat memberikan masukan tentang bagaimana sistem evaluasi ini dapat diterapkan secara efektif. Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana pendidikan di rumah dapat mendukung proses belajar di sekolah.
yang datang tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga alat yang dapat mendorong pembelajaran lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan yang ada pada zaman sekarang. Dengan memastikan kembali bahwa evaluasi tidak hanya mengukur pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi siswa. Pendengar dan penonton yang saya hormati, mari kita ingat bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Rencana pengembalian UN ini adalah kesempatan bagi kita untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi mampu beradaptasi dengan pembahasan yang ada. Saya berharap rencana ini dapat dibahas secara mendalam. Mari bersama bekerja sama untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Dengan kolaborasi yang solid dan komitmen dari semua pihak, kita dapat mewujudkan bersama pendidikan yang lebih baik. Sudah tiba di akhir pidato, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.